Halo, saya Putri Rutswantika. Kembali lagi akan menjelaskan mengenai berpikir kritis. Untuk saat ini topik yang akan kita bahas yaitu adalah critical thinking, clinical reasoning, dan clinical judgment. Dan tentunya kawan-kawan semua pasti ingin mengetahui apa sih sebenarnya yang membedakan antara ketiga critical thinking, clinical reasoning, dan clinical judgment ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan critical thinking? Atau bagaimana sih penerapannya? Nah, dalam dunia keperawatan atau kesehatan, kita pasti akan menemukan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pasien kita. Nah, untuk menyelesaikannya atau untuk mendapatkan intervensi yang terbaik, tentunya kita harus melakukan yang namanya critical thinking. Dalam kehidupan sehari-hari saja, untuk melakukan tindakan ataupun menyelesaikan segala bentuk pekerjaan rumah, kita memerlukan critical thinking atau pola berpikir kritis kita untuk bisa menyelesaikan masalah kita. Nah, dalam dunia keperawatan, konsep pemikiran kritis atau critical thinking, penalaran klinis atau kita sebut dengan clinical reasoning, dan penilaian klinis atau clinical judgment sering digunakan secara bergantian. Tapi mereka tidak sama ya satu sama lainnya, dan tentunya kita harus tahu nih perbedaan antara mereka apa, ya. Nah, di setiap tahapannya, baik itu critical thinking, clinical reasoning, ataupun clinical judgment, itu mewakili bentuk atau tindakan ataupun suara perawat yang berbasis dengan bukti atau evidence practice. Nah, contohnya saja, ketika kita mau melakukan berpikir kritis, diperlukanlah proses kognitif yang digunakan untuk menganalisis pengetahuan. Kemudian adalah penalaran kritis, yaitu adalah proses kognitif dengan metakognitif untuk menganalisis situasi klinis pasien. Dan yang terakhir yaitu adalah penilaian keperawatan klinis atau clinical judgment yang meliputi ada aspek kognitif, psikomotor, proses afektif, dan ditunjukkan tersebut melalui tindakan dan perilakunya. Nah, kalau kita sudah ngomongin tentang critical thinking, pastinya ada permasalahan, kemudian kita harus mencari jalan keluarnya apa, kita berpikir kenapa bisa terjadi, apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini, kemudian kita mengimplementasikan solusi tersebut, sehingga permasalahan tersebut akan bisa kita selesaikan dengan cara yang tepat dan benar. Nah, oke, kita akan bahas satu persatu. Dalam menyelesaikan permasalahan dunia keperawatan, tentunya kita mengenal adanya asuhan keperawatan yang meliputi adanya pengkajian, kemudian dia penentuan diagnosa keperawatan, penentuan intervensi, pelaksanaan implementasi, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap diagnosa yang sudah kita tentukan, intervensi yang sudah kita pilih, maupun implementasinya. Nah, menurut APA atau American Philosophy Association Consensus Definition, berpikir kritis tersebut merupakan keputusan yang memiliki keputusan yang memiliki tujuan. Ya, jadi ada keputusan yang harus juga ada tujuannya nih. Dan dilakukan sendiri oleh pelaku kegiatan berpikir yang digunakan sebagai hasil dari kegiatan interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi, serta penjelasan dari pertimbangan yang didasarkan pada bukti, konsep, metodologi, kriteologi, dan kontekstual, yang kemudian akan menjadi landasan keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Nah, contohnya saja nih, seorang perawat berpikir kritis untuk mengidentifikasi pasien dengan risiko tinggi infeksi. Nah, dalam berpikir kritis memerlukan keterampilan-keterampilan seperti adanya analisis, kemudian interpretasi, self-regulation, inference, explanation, dan evaluasi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Di analisis. Analisis di sini yaitu adalah kemampuan untuk
mengenali maksud dan hubungan, ya, maksud dan hubungan dari sebuah tindakan tersebut sehingga dapat menyimpulkan secara benar antara pernyataan, pertanyaan, konsep, deskripsi, atau bentuk lainnya yang ditujukan untuk mengungkapkan pendapat, pengalaman, alasan, informasi, atau pendapat. Nah, dalam analisis ini juga termasuk kemampuan untuk menganalisis ide, mendeteksi argumen, ya, dan menganalisis argumen menjadi salah satu atau menjadi bagian dari analisis tersebut. Nah, dalam dunia keperawatan, analisis di sini digunakan untuk melakukan pengkajian lanjutan terhadap permasalahan yang dialami oleh pasien. Kemudian barulah dari adanya pengkajian tersebut kita menganalisis apa yang terjadi pada pasien untuk bisa kita melakukan atau mengambil keputusan menentukan diagnosa keperawatan. Contoh analisis di sini. Pasien usia 17 tahun datang dengan keluhan nyeri perut kanan. Oke, sebagai seorang perawat dengan pola berpikir kritis tentunya akan mulai melakukan analisa. Nyeri seperti apa yang dirasakan oleh si pasien atau adakah keluhan-keluhan lain yang mendukung nyeri pasien tersebut. Nah, sejak kemarin pasien tersebut mengalami BAB cair yaitu sebanyak 3 kali, terdapat mual dan muntah. Nah, perawat melakukan analisis dengan melakukan pengkajian nyeri pada pasien yang meliputi PQRSD dan tekanan darah, nadi, RR maupun suhu. Hasil pemeriksaan menunjukkan nyeri skala 4. Nyeri tekan pada titik McBurney, hilang timbul, bertambah ketika bergerak, kemudian didapatkan tekanan darah 130/90, nadi 99, suhu 37,7, dan respirasi rate 24. Nah, karena perawat ini sudah memiliki pola berpikir kritis sehingga dia sudah mencurigai bahwa adanya apendicitis nih. Sehingga perlu adanya kolaborasi lebih lanjut untuk penentuan diagnosa medis yang tepat yang dilakukan oleh dokter. Oke. Kemudian, setelah dilakukannya analisis, akan lanjutkan kembali dengan melakukan interpretasi atau penafsiran. Nah, interpretasi di sini merupakan kemampuan untuk memahami dan mengartikan secara tepat dan akurat terhadap situasi, data, kejadian, tata cara, kepercayaan, aturan, prosedur, atau kriteria yang bervariasi. Oke, dalam keperawatan biasanya interpretasi ini juga untuk dilakukan atau digunakan untuk melihat hasil pemeriksaan lab sebagai bahan pendukung analisis hasil wawancara ataupun data objektif lainnya. Oke, kita lanjut lagi dengan contoh interpretasi. Kasusnya sama. Nah, akhirnya setelah dilakukan analisis antara perawat dengan dokter dan dilakukanlah pemeriksaan penunjang untuk menentukan diagnosa medis keperawatan atau diagnosa medis ataupun diagnosa keperawatan yang tepat, akhirnya muncullah diagnosa medis yaitu appendix akut. Dan perawat mengambil diagnosa keperawatan yang utama adalah nyeri akut. Dengan perencanaan, yaitu adalah tindakan operasi segera untuk mencegah adanya robekan pada appendix dan menghindari adanya infeksi abdomen. Nah, setelah dilakukan analisis, kemudian ada interpretasi, tentunya akan ada evaluasi. Evaluasi di sini adalah untuk menilai kembali pernyataan yang logis atau bentuk lain seperti perhitungan atau deskripsi dari persepsi, pengalaman, situasi, keputusan, atau pendapat seseorang. Nah, kemudian evaluasi di sini juga digunakan untuk membandingkan data subjek atau wawancara dengan data pemeriksaan. Apakah sudah benar? Apakah akhirnya bisa memunculkan diagnosa baik medis ataupun yang keperawatan dengan benar atau tidak? Oke, seperti tadi, masih pada kasus yang sama, akhirnya sebelum mengambil keputusan untuk melakukan intervensi, perawat dan dokter kembali melakukan evaluasi terkait pengkajian menggunakan wawancara dan pemeriksaan lainnya, dan disimpulkanlah bahwa diagnosa medis pasien ini adalah appendix akut dengan diagnosa keperawatan nyeri akut. Kemudian inferensi. Inferensi di sini merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memilih elemen untuk menyusun simpulan yang beralasan. Kemudian untuk menduga dan menegakkan diagnosis, untuk mempertimbangkan informasi apa saja yang dibutuhkan untuk memutuskan konsekuensi apa yang harus diambil dari data. Kemudian soft skill inferensi di sini adalah mampu mengumpulkan bukti
menyampaikan berbagai alternatif dan bukti, ya, menyampaikan menyampaikan bukti-bukti dan membuat kesimpulan untuk menegakkan diagnosa. Contoh masih dalam kasus appendix tadi, dalam menentukan diagnosa appendix pada pasien, dokter dan perawat tentunya menyusun nih data-data pendukung hasil pengkajian. Misalkan data-data tersebut akhirnya ada data bahwa pasien mengeluh nyeri abdomen kanan dengan dilakukan pemeriksaan fisik, ternyata memang terjadinya nyeri tekan lepas pada titik midturning dengan hasil pemeriksaan WBC yang meningkat, ya, kemudian hasil ronsen juga menunjukkan adanya peradangan pada area appendicitis. Nah, kemudian explanation nih. Setelah kita lakukan analisis, kita memberikan pemahaman kepada pasien, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada pasien tersebut dan apa tindakan yang harus dilakukan. Nah, kemudian berikutnya yaitu adalah self regulation atau reflection. Nah, kemampuan di sini atau self regulation di sini adalah kemampuan untuk selalu melihat ulang pada seluruh dimensi critical thinking yang dilakukannya dan mengeceknya berulang kali atas apa yang dilakukan pada keseluruhan kegiatan critical thinking-nya tersebut. Contohnya, sebelum melakukan tindakan operasi, dokter maupun perawat kembali melakukan reflection kembali terhadap pengkajian yang sudah dilakukan hingga perencanaan sebelum mengarah ke implementasi. Nah, ini adalah kemampuan critical thinking yang wajib dimiliki oleh seorang perawat. Yang pertama adalah observation, ya, untuk melihat permasalahan tanpa menjudge duluan, ya, tapi kita lakukan observasi terlebih dahulu. Ini adalah dasar pengkajian yang paling dasar atau paling mudah untuk dilakukan. Kemudian melakukan analisis dari hasil observasi maupun pengkajian, kemudian inference, ya, membuat kesimpulan terhadap data-data yang didapatkan, komunikasi untuk menyampaikan explanation, ya, dan yang terakhir adalah problem solving, adalah penyelesaian masalahnya. Nah, itu yang membedakan critical thinking. Kemudian kita akan lanjutkan dengan clinical reasoning. Clinical reasoning di sini adalah penalaran klinis, ya, atau sebuah kemampuan pengambilan keputusan, pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan penilaian klinis. Nah, penilaian klinis di sini adalah kemampuan ini harus dimiliki oleh mahasiswa keperawatan ataupun perawat pemula untuk bisa mengaplikasikan teori-teori dengan kemampuan klinisnya pada kasus-kasus yang dihadapi. Kemudian diharapkan untuk bisa mampu menentukan diagnosis yang tepat dan memberikan asuhan keperawatan yang tepat sesuai dengan kondisi klien tersebut. Nah, di sini penalaran klinik tersebut, ya, dapat dijabarkan seperti pola berpikir seorang klinis. Kemudian tujuannya adalah untuk menempuh tindakan bijaksana, kemudian dapat melakukan tahapan-tahapan yang terbaik dan melakukan segala sesuatu dengan konteks yang spesifik. Nah, kemudian tahap perkembangan kemampuan penalaran klinik di sini adalah pembentukan accretion atau validasi pengetahuan. Jadi sebelumnya seseorang tersebut atau perawat tersebut sudah memiliki pengetahuan yang dibekali ketika mereka menempuh pendidikan, kemudian ketika menemukan kasusnya, mereka dapat melakukan berpikir kritis, dapat melakukan penalaran, dan dapat memutuskan apa yang harus dilakukan pada pasien tersebut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Kemudian adalah kristalisasi pengetahuan. Ya, jadi ini adalah bentuk kompleks dari pengetahuan, aplikasi pengetahuannya disalurkan melalui penalaran klinis dalam sebuah kasus yang dihadapi oleh pasien. Kemudian adalah pembentukan illness script, pembentukan rekaman khusus terhadap kondisi pasien. Nah, di sini kita sebut, ya, atau kita lihat bahwa kalau orang atau perawat itu melakukan clinical reasoning, tentunya dia akan melihat adanya keluhan utama. Di dalam keluhan utama, pastinya akan digali lagi data-data yang lebih banyak untuk menentukan atau menyusun hipotesis, ya, kemudian menyusun dugaan sementara. Sehingga dari dugaan sementara tersebut kemudian dapat evaluasi kembali dilakukan pengkajian jika memang data-datanya belum terkumpul dengan lengkap,
Sehingga jika data tersebut sudah terkumpul dengan lengkap, maka akan muncullah diagnosis. Ketika diagnosis tersebut sudah tersusun atau sudah ditentukan, maka dilanjutkan dengan penyusunan intervensi yang tentunya adalah disesuaikan dengan diagnosis, ya. Kemudian intervensi tersebut akan melihat apa yang kita lakukan, bukan hanya sampai di perencanaan saja, tetapi juga dilakukan untuk memperbaiki kondisi si pasien tersebut. Nah, kemudian dilakukan kembali evaluasinya. Setelah kita melakukan implementasi, kita lakukan evaluasi, kemudian kita lihat apakah dari tindakan-tindakan tersebut bisa mengatasi masalah diagnosa tersebut atau masalah yang dialami oleh pasien tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah clinical judgment. Clinical judgment di sini adalah pola atau hasil akhir dari proses berpikir kritis. Yang mana clinical judgment di sini merupakan penerapan informasi berdasarkan pengamatan aktual pada klien yang dikombinasikan dengan data subjektif dan objektif. Nah, kemudian proses di mana perawat menetapkan data-data mengenai klien yang akan dikumpulkan, kemudian dibuatkan interpretasi, dan akhirnya dengan penetapan diagnosis keperawatan, kemudian diidentifikasikan dengan tindakan keperawatan yang tepat. Nah, hal yang paling mendasar dari clinical judgment di sini adalah interpretasi. Ya, jadi interpretasi di sini sangat penting untuk membangun penilaian klinis. Ya, kemudian, nah, mungkin lebih tepatnya atau mungkin lebih mudahnya bisa saya gambarkan dalam skema di sini bahwa clinical judgment di situ adalah gambaran akhir dari permasalahan pasien, ya, kemudian akhir dari keputusan akhir dari kondisi pasien ini. Nah, dalam menentukan kondisi akhir pada pasien ini, tentunya akan ada nursing proses. Dan nursing proses di sini yang meliputi yaitu adalah asesmen atau pengkajian, diagnosis, kemudian evaluasi, dan planning implementation atau perencanaan dan implementasi. Nursing proses di sini tidak akan berjalan lancar jika tidak ada critical thinking. Sehingga seorang perawat sangat-sangat diperlukan critical thinking. Yang mana critical thinking di sini akan mampu untuk bisa dibangun jika ada knowledge base atau dasar pengetahuan, ya, baik itu data-data dasar atau nursing science, ilmu keperawatannya, kemudian apa itu keperawatan dan bagaimana sih sebenarnya teori-teori tentang kesehatan, dan data-data pasien. Kemudian juga dilengkapi dengan experience, pengalaman. Pengalaman di sini yang kita lihat baik secara personal maupun pada saat praktek klinik maupun praktek keterampilan yang dilakukan di lab. Nah, kemudian data lainnya atau pendukung lainnya adalah lingkungan. Di mana lingkungan di sini adalah bagaimana pengalaman-pengalaman kasus-kasus yang dihadapi, ya, di tatanan dunia kehidupan. Dan yang tidak hanya kompeten dalam berpikir kritis, tapi juga menunjukkan adanya sikap berpikir kritis. Ya, tentunya dengan standar-standar memiliki intelektual yang baik dan profesional yang baik yang menjunjung asas-asas kemanusiaan. Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait critical thinking, clinical reasoning, dan clinical judgment. Semoga video pembelajaran kali ini dapat menambah wawasan dari teman-teman semua dan dapat dijadikan sebagai bahan atau acuan dalam memahami pola berpikir kritis dalam dunia keperawatan. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.